Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sahabat Putar Cerdas dimanapun kalian berada, tentunya dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai seni musik. Tentunya kemampuan seni musik merupakan kemampuan yang banyak dicari. Tidak heran bila banyak masyarakat yang ingin menjadi musisi dan penyanyi. Untuk itu, mari kita ikuti pembahasan berikut mengenai nada. Dan jangan lupa berdoa dan siapkan alat tulisnya. Interval nada. Adik-adik, tahukah mengenai interval nada? Ya, berikut ini kita akan membahas mengenai interval nada. Saat menyanyikan sebuah lagu, kita perlu memperhatikan tinggi dan rendah nada dalam lagu tersebut. Ingat bahwa tinggi dan rendah nada berbeda dengan keras dan lembut. Ada kalanya ketika adik-adik menyanyi, untuk meninggikan nadanya justru yang terjadi adalah mengeraskan suaranya. Padahal tinggi, rendah dengan keras dan lembut itu berbeda. Nada adalah bunyi yang beraturan dan mempunyai frekuensi tertentu. Nada merupakan unsur terciptanya lagu yang indah. Apabila kita menyanyikan sebuah lagu mengikuti nada-nada yang sesuai, tentunya lagunya akan terdengar lebih indah. Jarak antara satu nada dengan nada yang lain disebut interval nada. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka. Walaupun selain notasi angka, kita juga dapat menuliskannya dalam notasi yang lain. Contohnya notasi balok. Walaupun notasi balok lebih sulit dibaca daripada notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Jadi sesuai dengan namanya, notasi angka pastilah dengan angka. Angka yang digunakan dalam notasi angka adalah sebagai berikut: 1 untuk do, 2 untuk re, 3 untuk mi, 4 untuk fa, 5 untuk sol, 6 untuk la, 7 untuk si, dan kembali lagi ke do, yaitu 1. Jarak antar nada di atas adalah sebagai berikut. Jadi setiap nada mempunyai jarak. Untuk tangga nada C mayor, jarak nadanya adalah dari do ke re 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, dan si ke do 1, setengah maksudnya. Untuk lebih memahami daripada jarak nada, perhatikan gambar berikut ini. Di dalam bagian keyboard ini terdapat tombol-tombol. Tombol yang dimaksud ada tombol yang berwarna putih dan tombol yang berwarna merah. Setiap tombol di dalam tuts keyboard nilainya adalah setengah. Perhatikan dari nada C ke D atau do ke re, di tengahnya terdapat satu tuts berwarna hitam, sehingga ketika kita menjumlahkan nilainya, yaitu C setengah
C crash setengah menjadi 1. Setengah tambah setengah adalah 1. Baru kemudian masuk ke D. Sehingga dari do ke re nilainya adalah 1. Karena ada tuts berwarna hitam yang bernilai setengah. Begitu juga dari D ke E terdapat satu tuts berwarna hitam yang nilainya setengah, sehingga ketika dijumlahkan menjadi 1. Selanjutnya dari E ke F, ini tidak terdapat tuts yang berwarna hitam, maka nilainya setengah. Begitu juga dengan yang dari B ke C, nilainya juga setengah karena tidak terdapat tuts yang berwarna hitam di antara B dan C. Maka ketika kita ingin memainkan recorder ataupun piano, maka tuts yang berwarna hitam dapat kita jadikan patokan untuk menentukan nada dasar C, yaitu letaknya berada di sebelah kiri dari dua tuts yang berwarna hitam. Perhatikan nada-nada dari setiap interval nada berikut. Yang pertama adalah prim atau tetap, 0 nada, tidak ada nilainya. Dari do ke do, re ke re, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada second, yaitu satu nada. Perhatikan dari do ke re, re ke mi, fa ke sol, sol ke la. Di antara do dan re terdapat satu tuts berwarna hitam, maka nilainya 1. Ingat, kalau ada tuts yang berwarna hitam di antara dua nada, berarti nilainya 1 untuk mengingatnya. Sementara apabila tidak terdapat tuts yang berwarna hitam di antara nada tersebut, maka nilainya setengah. Yang selanjutnya adalah terts atau dua nada. Contohnya adalah dari do ke mi. Kemudian ada kuat 2 setengah nada dari do ke fa. Kemudian ada queen 3 setengah nada. Contohnya ada dari do ke sol. Adik-adik bisa menghitung dengan cara menambahkan setengah, 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 dan seterusnya. Kemudian ada seks 4 setengah nada, ada septim 5 setengah nada, dan yang terakhir ada oktav 6 nada. Memahami interval nada pada tangga nada mayor. Interval nada adalah jarak antara nada satu ke nada yang lain, baik jarak nada ke atas maupun jarak nada yang ke bawah. Interval nada ada yang bernilai 1 dan setengah. Setiap interval dalam tangga nada dengan jarak yang berbeda diberi nama yang berbeda pula, seperti tadi yang sudah disebutkan di atas. Contoh interval nada pada tangga nada C mayor adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Kalau adik-adik perhatikan angka 1 itu pasti ada tuts yang berwarna hitam, maka di situ angka 1 berjajar 2 dan 3, sama seperti tuts yang ada di keyboard. Selain tangga nada C mayor, tentunya ada tangga nada minor. Yang dimaksud mayor adalah loncatan jarak nadanya besar, sementara yang dimaksud dengan tangga nada minor adalah yang mempunyai jarak nada atau interval kecil. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya membahas mengenai tangga nada C mayor.
menyanyikan lagu dengan interval nada yang tepat diiringi dengan alat musik. Tentunya apabila kita menyanyikan sebuah lagu akan lebih enak didengar apabila diiringi dengan alat musik. Tangga nada mayor dimulai dari not atau nada C sama dengan Do, walaupun kita bisa memainkan dari not yang lain. Contohnya adalah G sama dengan Do, F sama dengan Do. Tetapi untuk kali ini kita hanya akan membahas mengenai tangga nada mayor C sama dengan Do. Tangga nada mayor memiliki jarak interval antar nada 1,1/2, 1, 1, 1,5. Ini harus adik-adik sekalian hafalkan, karena ini menjadi patokan ketika nanti kita akan belajar mengenai tangga nada perubahan. Contohnya adalah G mayor, F mayor, D mayor, dan lain sebagainya. Jarak interval tersebut diperlukan untuk membuat tangga nada dengan nada dasar yang berbeda. Jadi kita bisa nanti melakukan perubahan tangga nada tersebut. Permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan alat musik dinamakan ensemble. Jadi apabila kita mendengarkan permainan musik yang mana terdapat beberapa alat musik yang dimainkan secara bersama-sama, itu disebut dengan ensemble. Alat musik yang digunakan biasanya alat musik ritmis dan alat musik melodis. Apa itu alat musik ritmis dan alat musik melodis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Dikatakan tidak bernada, dia tidak mempunyai nada do, re, mi, fa, dan seterusnya. Lalu apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menjaga tempo atau birama. Seringkali kita mendengar birama 2/4, 3/4, 4/4, dan lain sebagainya. Contoh alat musik ritmis adalah kendang, maracas, triangle, drum, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah alat musik melodis, adalah alat musik yang bernada. Fungsi alat musik melodis adalah untuk mengiringi suatu nada, yang mana alat musik melodis dapat dijadikan patokan tinggi rendahnya suatu nada, sehingga yang menyanyi akan menjadikan nada tersebut sebagai patokannya. Contohnya adalah pianika, recorder, angklung, piano, dan lain sebagainya. Demikian tadi adik-adik materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jangan lupa selalu belajar dan sering-seringlah untuk berlatih untuk mengasah kemampuan kalian. Sampai jumpa. Salam Ukar Cerdas.